selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini di ruang kolaborasi, kali ini kita akan praktek coaching ya. Ada yang berperan menjadi coach dan juga menjadi coachee. Di sini ada Ibu Yuniwati dari Kabupaten Sukabumi dan juga ada Ibu Erni Kartina dari Tasikmalaya. Sebelum kita ke praktek coachingnya, kita mulai pukul jam berapa nih? 19.45 ya? Ya, boleh. 19.45. Saya pengen tahu terlebih dahulu mungkin untuk kasus yang akan dipraktekkan, terutama dari Ibu Yuni dulu boleh? Kasusnya yang pertama gimana kira-kira Bu? Gini nih, saya tuh punya kasus ada seorang siswa yang waktu sebelum kelas 5 itu dia males banget sekolah. Tapi setelah masuk di kelas 5 itu alhamdulillah sekolahnya rajin. Tapi ada tapinya. Ketika dia rajin itu ternyata pasti ada insiden setiap harinya gitu. Kalau misalnya dia nggak sekolah itu kelas aman gitu. Tapi kalau dia ada ya begitu berantem gitu. Kemarin aja terakhir main-main air sampai becek di kelas. Nah itu permasalahannya. Seperti memang ada yang seperti itu ya. Ini bisa jadi pelajaran kita semuanya nih. Kasusnya menarik sekali Bu Yuni ya. Saya yakin di sekolah dasar yang lain ya pasti ada yang seperti itu kasusnya. Nanti kita akan bahas bagaimana solusinya. Untuk Ibu Erni sendiri seperti apa Bu? Ya, kebetulan kalau Ibu Yuni itu kan membahas tentang murid ya kalau di sekolah. Kalau saya kebetulan ini berhubungan dengan kehidupan saya nih Pak. Jadi manajemen waktu yang lumayan membuat saya menjadi galau nih karena saya kebetulan kan megang sekolah 2 sekolah. Terus ditambah juga sekarang dengan pendidikan guru penggerak gitu. Terus juga sebagai seorang ibu juga di rumah kan. Jadi itu lumayan agak jadi beban buat saya gitu. Makanya saya ingin coaching sama Bu Yuni ini. Nah, menarik juga nih kayaknya kasusnya ya. Ini juga saya yakin banyak yang mengalaminya. Jadi praktik coaching kita malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang ya. Amin. Kita mulai saja. Mau siapa dulu nih? Mau kasus Bu Yuni dulu apa Ibu Erni? Kayaknya kayak kemarin aja ya Bu ya, kasus Ibu dulu ya. Boleh. Jadi saya yang jadi coach, Ibu Yuni yang jadi coachingnya dulu. Siap, silakan. Mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuni, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Erni sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Sesuai jadwal yang telah kita sepakati nih Bu, bahwa malam ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu. Coaching ini merupakan sebuah bentuk kemitraan di mana saya sebagai coach akan menstimulasi pikiran dan kreativitas Ibu sehingga Ibu bisa terinspirasi untuk memaksimalkan potensi Ibu di dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Sebagai coach, peran saya nanti akan lebih banyak mendengarkan Ibu dan bertanya, dan Ibu yang akan lebih banyak bercerita tentang situasi Ibu saat ini. Untuk itu, silakan Ibu terbuka ya Bu ya, dan senyaman mungkin, karena sesi ini sifatnya rahasia, hanya konsumsi untuk kita berdua saja, kecuali memang bila ada hal-hal yang perlu disampaikan ke pihak lain, itu pun tentu saja atas persetujuan Ibu sebagai coaching. Baik Bu, untuk sesi yang akan kita laksanakan malam hari ini itu kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Bagaimana Ibu sudah siap? Baik, sudah siap Bu Erni. Baik, kalau begitu. Oke Bu, nih apa nih yang mau Ibu bicarakan nih pada malam hari ini? Baik, begini nih Bu Erni, saya kan sekarang itu megang kelas tuh di kelas 5. Ya. Nah, ada seorang siswa yang ketika waktu di kelas sebelumnya itu dia malas banget sekolah Bu. Cuma pas di kelas 5, alhamdulillah sekolahnya rajin. Tapi ketika rajinnya itu ternyata dia tuh ada bikin rusuh karena terlalu aktif, jadi sering bikin rusuh gitu. Kadang berantem, kalau tidak juga kadang di kelas itu ya gitu ganggu teman-temannya.
kemarin aja terakhir waktu di kelas itu, waktu istirahat, ketika saya istirahat ke kantor dulu, tahu-tahu pada main air, becek-becekan di kelas. Nah itu Bu, saya tuh pengen banget pada sesi coaching ini bersama Ibu, mungkin saya tuh ingin sekali ada trik atau strategi yang inilah yang bisa maksimal gitu. Iya. Oke, jadi dilema ya Bu ya, tadi yang muridnya nggak rajin, sekarang rajin, ternyata pas udah masuk bikin masalah gitu di kelas ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, saya bisa tangkap ya. Nah, dari hal itu nih, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan malam ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini ya cara atau trik, mungkin Ibu punya trik yang lebih oke gitu agar bisa mengatasi hal-hal tersebut. Bagaimana cara saya untuk mengatasi anak yang benar-benar aktifnya luar biasa, itu Bu yang ingin saya dapatkan itu. Jadi Ibu menginginkan anak Ibu menjadi disiplin gitu ya Bu ya? Iya begitu. Tanggung jawab. Gitu ya? Iya. Oke. Nah dari hal yang Ibu inginkan nih, Ibu kan menginginkan murid yang bertanggung jawab, yang bisa bekerja sama nih. Kesempatan apa nih yang Ibu miliki sekarang untuk bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi bertanggung jawab dan disiplin? Kesempatan pada awalnya ada suatu kesempatan itu ketika kita dalam sepakat membuat keyakinan kelas. Nah itu kan merupakan peluang ya Bu ya. Saya waktu pas membuat keyakinan kelas itu saya merasa yakin, karena itu kan keyakinan kelas itu kan dibuatnya bareng-bareng sama siswa, kemudian siswa juga menandatangani gitu. Saya yakin nih insya Allah pasti diterapkan di kelas, di pembelajaran di dalam kelas. Tapi nyatanya ada saja gitu yang dari keyakinan itu yang dilanggar. Itu jadi ada peluang itu, namun masih tetap saja tidak bisa diterapkan itu Bu. Jadi ketika membuat kesepakatan murid itu terlibat ya Bu, ada ya? Ada Bu, malah dia paling semangat waktu pas ke depan itu nanda tangan, itu paling lama, paling semangat. Jadi tapinya pas ketika dia melakukan yang aktif tadi itu nih, tapi dia tidak ingat sama keyakinan kelas yang telah dia tanda tangani itu. Jadi emang tanggung jawabnya itu belum ada gitu Bu. Iya gitu ya. Jadi belum bertanggung jawab gitu ya. Nah itu belum. Nah nih Bu ya, melihat situasi seperti ini nih Bu ya, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, posisi murid Ibu itu sekarang ada di posisi berapa ya Bu? Posisi murid saya yang sekarang itu saya rasa ada di posisi 6 Bu. Karena kalau posisi 5 itu masih di atas posisi 5, karena emang bisa dilihat dari keinginan dalam membuat kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu. Baik, ada di posisi 6 ya Bu ya. Karena belum terlalu mampu untuk bertanggung jawab gitu atas apa yang disepakati. Iya. Nah, dari posisi 6 itu nih yang sedang ada di level itu nih murid Ibu nih inginnya murid Ibu tersebut itu ada di posisi mana nih? Ada di level berapa? Kalau pengen itu, harapan itu pasti di level 10, tapi itu kejauhan. Saya merasa bahwa itu belum sampai ke sana. Dalam jangka dekat sekarang ini saya berharap pada posisi level 8 dulu saja. Nah, untuk mencapai posisi 8 itu tuh fokus Ibu sekarang nih mau dibuat seperti apa nih murid ini biar ada di posisi 8 itu? Fokus saya yang pertama itu selalu mengingatkan kembali akan keyakinan kelas. Kemudian juga saya lebih dekat lagi sama murid-murid saya, terutama yang aktif itu. Saya melakukan pendekatan, saya rangkul dia gitu Bu. Dan untuk kedepannya insya Allah saya akan
berkolaborasi dengan orang tuanya, karena sampai sekarang saya belum, Bu. Kebetulan orang tuanya itu kerja dan sibuk gitu. Jadi anak tersebut juga tinggal sama neneknya, begitu, Bu. Oh iya, jadi kondisinya seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. kesempatan yang ingin Ibu gunakan adalah melalui pendekatan gitu ya. Iya. Nah, melalui cara nih yang ingin Ibu lakukan dengan melakukan pendekatan terhadap orang tua, berkolaborasi juga gitu nih. Apa hambatan yang Ibu dapatkan dalam hal tersebut? Yang hambatan sih pasti ada aja ya, Bu ya. Kayak seperti tadi, karena orang tuanya itu, ibunya itu kerja, jadi kita agak susah. Dan neneknya juga kan udah sepuh, Bu. Dan kebetulan anak itu juga karena tidak memiliki ayah dari kecil begitu. Itu agak sulit dalam waktu, Bu. Jadi kita, saya pribadi ketika ingin berkunjung ke rumahnya itu emang harus tahu posisi ibunya ada atau tidak, seperti itu. Dan kebetulan di WA grup sekelas juga itu tidak masuk, tidak ada, Bu, tidak ada nomor orang tuanya, jadi suka bingung saya harus gimana gitu, Bu. Oh iya, itu merupakan salah satu hambatan ya. Iya. Ada dari hambatan itu pastinya ada sebuah kekuatan yang Ibu lihat dari situasi tersebut. Apa nih kekuatan yang bisa Ibu lihat, yang bisa Ibu munculkan gitu dari hal-hal yang terjadi selama ini? Kekuatan yang saya munculkan yaitu tadi. Saya melakukan pendekatan dulu kepada anak. Saya analisis dulu, ini anak aktif banget, ini seperti apa, karena apa. Jadi kita bisa menggunakan restitusi ya, Bu ya. Segitiga restitusi itu, iya. Atau bisa kita juga menggunakan selain pendekatan kepada orang tua, kita mengambil waktu luang. Karena kalau misalnya kita melakukan pendekatan di dalam kelas juga kita tidak mungkin mengabaikan siswa-siswa yang lain begitu. Saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Saya minta izin kepada guru mata pelajaran untuk anak ini saya ambil dulu. Saya ingin ngobrol dulu begitu, Bu. Nah iya ya. Nah itu jadi ada ternyata ya. Apakah itu bisa dikatakan sebuah solusi menurut Ibu? Iya, Bu. Saya baru ingat sekarang ya, Bu, padahal solusinya ada ya. Jadi ya seperti apa ya, Bu ya solusinya? Ya solusinya ya seperti itu tadi. Kita membuat rencana dulu begitu kan, Bu. Jadi emang harus, sebetulnya solusi itu yang barusan kalau dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu berikan, ternyata solusinya ada pada potensi saya, istilahnya pada kekuatan saya. Alhamdulillah ya, jadi sudah menemukan solusinya nih ya, Bu. Sudah mulai menemukan. Iya. Tadi ya menarik sekali ya, Bu ya, dari tadi kan mau ada melakukan pendekatan juga, terus tadi kolaborasi dengan orang tua dan juga dengan guru yang lain. Itu paling mana yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, kalau bersama orang tuanya tadi, karena emang kita waktu mesti tepat juga, saya pendekatan dulu, Bu. Saya berkolaborasi dulu dengan guru. Ada 2 guru, berarti ketika kedua guru itu masuk di kelas saya, berarti saya kosong. Nah, saya minta waktunya kepada guru itu untuk waktu mengobrol sama siswa tersebut. Baik nih, seperti itu ya Ibu. Jadi dalam waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu adalah melakukan pendekatan gitu ya, baru selanjutnya hal-hal yang lain dilakukan. Baiklah Ibu, nih kita tidak terasa ya Bu, ini udah ada di ujung sesi nih. Apa nih yang Ibu dapatkan nih dari sesi ini? Gimana nih perasaannya sekarang? Alhamdulillah, Bu, dari sesi sekarang ini banyak sekali yang saya dapatkan. Yang tadinya saya bingung harus bagaimana, nyatanya Ibu menuntun saya, Ibu membuka kreativitas yang ternyata ada pada diri saya. Itu luar biasa sekali, Bu. Kemarin saya sempat bingung, ini gimana sih ngatasin anak ini gitu. Tapi sekarang dengan sesi coaching ini saya alhamdulillah mendapat solusi yang luar biasa.
Oh, alhamdulillah ya. Jadi perasaannya sekarang lebih baik ya Bu ya. Lebih baik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, baiklah kalau begitu nih Bu ya, kita bisa bertemu lagi nih minggu depan. Saya ingin melihat dan mendengarkan progres seperti apa dari murid-murid Ibu yang tadi ya Bu ya. Ya, nanti Baik. kita lihat nanti progresnya minggu depan seperti apa ya Bu ya. Baik, Ibu. Kalau begitu terima kasih ya Bu untuk sesi ini. Semoga memang percakapan kita malam ini bisa bermanfaat Ibu ya. Amin. Dan sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya. Siap. Semoga Ibu juga emang ada waktu. Oh, Ya, saya pastikan ada waktu ya. alhamdulillah. Sampai jumpa ya Bu ya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.